Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Syahputra Ramadan Ahmad. Saya seorang mahasiswa di Universitas Bosowa, Makassar. Dan saya berasal dari jurusan psikologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu sifat atau etika yang harus ada dalam diri setiap pelajar, terkhususnya bagi mahasiswa, yakni sifat cinta akan ilmu. Rasa cinta terhadap ilmu adalah sikap atau perasaan mendalam yang membuat seseorang akan merasa tertarik, terinspirasi, dan bersemangat untuk terus menuntut ilmu dan mengeksplorasikan ilmu tersebut. Rasa cinta terhadap ilmu sangat penting untuk ditanamkan dalam diri bagi setiap orang, terkhususnya untuk para pelajar. Alasan utamanya ialah dengan menanamkan rasa cinta terhadap ilmu kepada diri seseorang, maka orang tersebut akan memiliki motivasi belajar yang tinggi, sehingga kita pelajar memiliki rasa cinta terhadap ilmu, mereka cenderung lebih termotivasi untuk belajar. Rasa ingin tahu dan ketertarikan itu membuat proses belajar tersebut menjadi lebih menyenangkan dan tidak terasa sebagai beban. Hal ini dapat membantu pelajar untuk terus mencari pengetahuan baru dan mengembangkan diri mereka. Akan tetapi, perlu kita ketahui bahwa tidak semua pelajar itu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Bahkan, kebanyakan pelajar saat ini itu tidak tertarik untuk memperluas ilmu pengetahuan mereka. Oleh karena itu, untuk menanamkan rasa cinta terhadap ilmu kepada setiap orang, terusnya untuk para pelajar, itu memiliki proses pendekatan yang tepat. Proses belajar tidak hanya dipandang sebagai sebuah kewajiban, akan tetapi proses belajar juga itu harus dipandang sebagai sesuatu yang menarik dan menyenangkan. Berikut ini saya telah merangkum beberapa cara yang bisa saja efektif untuk menanamkan rasa cinta terhadap ilmu pada diri seseorang, terutama untuk para pelajar. Yang pertama ialah mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Maksudnya ialah dengan mengaitkan pembelajaran dan proses kehidupan kita sehari-hari di kehidupan nyata, itu berarti kita telah menghubungkan materi atau konsep yang diajarkan kepada kita dengan situasi, peristiwa, atau fenomena yang dialami dalam kehidupan kita. Tujuannya adalah agar pelajar bisa melihat bagaimana sebuah pengetahuan yang telah mereka pelajari atau yang telah mereka dapatkan itu sangatlah bermanfaat dan sangat relevan dalam konteks kehidupan mereka sendiri. Yang kedua ialah menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan berarti kita menciptakan suasana atau kondisi di mana proses belajar mengajar itu berlangsung dengan penuh semangat, antusias, dan membuat kenyamanan bagi para pelajar. Tujuan hal tersebut adalah agar pelajar merasa senang dan nyaman saat proses pembelajaran, sehingga mereka lebih termotivasi untuk terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran, lebih mudah memahami materi, dan
tentu saja mereka tidak akan mudah bosan atau jenuh selama proses pembelajaran tersebut. Yang ketiga ialah mendorong rasa bangga pada diri sendiri atas pencapaian-pencapaian kecil ataupun besar yang telah diraih. Maksud dari kalimat di atas adalah mengapresiasi dan mengakui setiap kemajuan atau prestasi yang diperoleh oleh setiap siswa. Tidak peduli seberapa kecil atau besarnya hal tersebut, kita hendaknya mengapresiasi. Ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa percaya diri dalam diri mereka, dapat memberikan motivasi dan sikap positif dalam diri seseorang. Dengan mendorong mereka untuk menghargai setiap pencapaian mereka tentu akan merasa lebih percaya pada diri dan kemampuan mereka sendiri. Dan tentu saja mereka akan lebih termotivasi lagi untuk terus belajar dan berkembang. Adapun ciri-ciri pelajar yang dalam dirinya sudah tertanam rasa cinta akan ilmu, pasti akan merasakan hal-hal berikut. Yang pertama ialah membaca buku, rajin membaca buku. Ya, tentu saja sebagai orang yang cinta dan haus akan ilmu, maka orang tersebut pasti akan memiliki kebiasaan atau rutinitas untuk membaca buku secara teratur, baik ia membaca untuk tujuan belajar maupun hanya untuk sebuah hiburan. Membaca tidak hanya ketika ada tugas atau kewajiban, akan tetapi orang yang dalam dirinya sudah tertanam rasa cinta akan ilmu, mereka akan merasa tertarik dan pasti akan menikmati proses membaca itu sendiri, karena mereka memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan menyadari manfaat dari membaca dalam memperluas wawasan, meningkatkan pengetahuan, dan mengembangkan kemampuan berpikir mereka. Yang kedua, aktif dalam diskusi. Orang yang telah memiliki cinta ilmu dalam dirinya tentu saja akan berpartisipasi secara aktif dan terlibat dalam pertukaran ide, pendapat, dan informasi dalam suatu forum ataupun kelompok. Seseorang yang aktif dalam diskusi tidak hanya mendengarkan, akan tetapi juga memberikan kontribusi yang berarti seperti bertanya dan merespon terhadap apa yang dibahas untuk meningkatkan ilmu pengetahuan mereka. Yang ketiga, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Tentu saja sudah jelas bahwa orang yang cinta akan ilmu, pasti mereka akan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, keinginan yang kuat untuk mengetahui, memahami, dan mengeksplorasi hal-hal baru. Bahkan jika mahasiswa yang sudah memiliki rasa cinta terhadap ilmu, itu cenderung menyelesaikan tugas bukan hanya untuk mendapatkan nilai semata, akan tetapi mereka betul-betul ingin memahami materi tersebut. Contohnya, ketika mereka diberikan tugas, mereka tidak hanya mencari jawaban dengan instan, tetapi juga berusaha memahami konsep di balik pembelajaran tersebut. Mereka pasti akan mengkajinya lebih dalam. Hal ini tentu sangat berbeda dengan mereka yang hanya sekedar menuntut ilmu tanpa rasa cinta akan ilmu. Mereka pasti akan cenderung merasa bosan dan menganggap proses pembelajaran itu adalah sebuah beban bagi hidupnya. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi yang saya bawakan tadi adalah rasa cinta akan ilmu sangatlah penting untuk dimiliki oleh para pelajar, terkhususnya untuk para mahasiswa, karena ilmu pengetahuan yang didapatkan dengan cara menerimanya itu dengan cara ikhlas dan lapang dada, maka ilmu tersebut akan lebih mudah untuk kita pahami dibandingkan jika kita dalam proses pembelajaran itu menerima ilmu itu dengan rasa gelisah dan merasa terbebani.
maka ilmu pengetahuan tersebut tentu saja akan sulit untuk kita kuasai dan pahami. Mungkin cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.